4. Berikut kami bacakan kepada jemaat satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Lomba Gerak Jalan Indah atau LGJI Amboina 2024 AMGPM Daerah Kota Ambon. Isi pengumuman: 1. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon akan kembali menggelar Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2024 dalam rangka memeriahkan HUT Kota Ambon dan HUT Gereja Protestan Maluku. 2. Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 Agustus 2024 dan akan ditutup pada tanggal 11 September 2024 pada jam 2.14 waktu Indonesia Timur. 3. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 jam 15 waktu Indonesia Timur. 4. Lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 September 2024. 5. Penjelasan tentang persyaratan dan tata tertib lomba akan disampaikan pada saat pendaftaran. 6. Tempat pendaftaran dengan alamat Sekretariat Angkatan Muda GPM Daerah Kota Ambon, Jalan Raya Patimura nomor 1 Kompleks Gereja Maranatha. Kami sangat mengharapkan adanya partisipasi dan peran serta Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kegiatan dimaksud. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu adalah garam dan terang dunia. Panitia Pelaksana Andriano Lopulalan, Sekretaris, Angel Onisius Dadeara. Mengetahui pengurus AMGPM Daerah Kota Ambon, Williams Toisuta Kabit 3. Lima, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 15 Agustus 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Billy Marcelino Letelai beralamat di Kusu-Kusu Sere dan Vista Sampe beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari satu keluarga di unit 2 sektor Anggrek berupa uang sebesar 1 juta. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 118 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Buka pintu hatimu, sambutlah. Buka pintu hatimu, Sambutlah, jangan tunggu waktumu. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dan dikasihi Tuhan. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita laksanakan kebaktian Minggu pagi hari ini yang di dalamnya ada kegiatan pelantikan panitia pemilihan diaken dan penatua periode 2025-2030 di jemaat ini, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Kodam 15 Patimura, Jemaat Piniel. Kita mulai. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertai-Mu juga. Berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yakinlah bahwa jeripayamu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita puji Tuhan menyanyi dari nyanyian Dosa Patrama 133, Nikmat Besar. Yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaanmu semakin rusak dan cemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Nyanyi nyanyian GPM nomor 55 bait 1 2. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan teguh? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang Engkau hayangkan hendak membawa dan beri. Hati yang Engkau hayangkan hendak membawa dan beri.
dengan perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dan semua yang ada dalam kebaktian ini. Cerita tentang candi di Babel tentu telah lama kita tahu tentang itu. Namun hari ini Gereja Protestan Maluku mengangkatnya untuk kami renungkan bersama di tengah-tengah dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Menanggapi perubahan yang terjadi, maka lewat tema bulanan kita diminta untuk hidup tangguh. Tangguh dalam iman dan keyakinan sebagai gereja dan orang percaya, sehingga kita tidak mudah terjebak dalam bujuk rayu setan yang akhir-akhir ini kelihatannya semakin ganas. Ganasnya setan menjelang hari kedatangan Tuhan tercatat di dalam Alkitab. Ya, begitu hebat dan luar biasa dahsyatnya. Karena memang ia tidak menginginkan bahwa yang nantinya binasa di waktu Tuhan datang itu cuma mereka sendiri, setan itu. Tapi ia mau supaya seluruh manusia di bumi ini, termasuk gereja dan orang percaya, saudara dan beta juga ikut binasa. Dan karena itu Rasul Petrus katakan, iblis seterumu itu bagaikan musuh, bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari keliling untuk menghancurkan siapapun yang ia ingin hancurkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka benar jika menjalani kehidupan nyata dewasa ini yang kehancuran di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Kalau kita lihat
berita-berita dari Jakarta, demo yang putus-putus. Ya. Begitu banyak kasus-kasus kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan seksual, ya, judi online, ya, korupsi merajalela di mana-mana dan segala macam. GPM menghimbau dan menasihatkan kita semua supaya menghadapi dunia dewasa ini menjelang kedatangan Tuhan, kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang tahan bantingan, tidak mudah terpengaruh oleh isu, informasi, hasutan, ajakan siapapun kecuali firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu subtema ya, berbunyi menyamai Tuhan menuai kekecauan, dan itu didasarkan pada bacaan Alkitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 yang berbicara tentang candi di Babel. Manusia yang ada di candi di Babel dicerita dalam Kejadian 11 ini sesungguhnya adalah anak-anak dari yang selamat dari ancaman air bah, yaitu anak-anak dari Nuh, ya, Sem, Ham, dan Yafet, yang sudah bertumbuh dan berkembang cukup banyak, ya. Dan mereka itu kemudian berkumpul di satu padang datar yang bernama Sinear. Di Sinear ini muncul pikiran bahwa adalah baik atau membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dengan tujuan kalau misalnya air bah datang lagi pasti mereka selamat. Dan mereka dengan demikian juga punya kesamaan derajat dengan Tuhan pencipta yang juga menghancurkan bumi ini dengan air bah. Mereka berupaya supaya mereka semua jangan terserak-serak. Dan itu juga satu hal yang memang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Awal Tuhan menciptakan mereka, Tuhan bilang mereka beranak pinak dan penuhi bumi ini. Tapi mereka ketika itu berpikir bagaimana mereka semua ada di situ saja, ya, maka membangun sebuah kota, sebuah menara, rumah yang puncaknya sampai ke langit, supaya mungkin mereka sejajar dengan Tuhan, ya, dan mereka bisa luput dari semua yang nanti akan terjadi. Lalu cerita ini begitu luar biasa, ya. Ketika Tuhan turun melihat apa yang manusia lakukan, ya, Tuhan juga bilang bahwa sejak sekarang ini apapun yang mereka lakukan tidak ada yang tidak terlaksana. Semuanya pasti jadi. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara membuat juga Tuhan tidak senang. Sebab dengan begitu maka mereka tidak patuhi apa yang Tuhan telah katakan di dalam kitab Kejadian pasal 2 setelah selesai menciptakan supaya mereka memenuhi bumi. Hal lain yang muncul dari apa yang ingin mereka lakukan ini, mereka mau mencari nama supaya mereka sekali lagi sejajar dengan Tuhan atau sama dengan Tuhan, dan kalau bisa lebih dari Tuhan lain. Itu yang ada di dalam pikiran mereka, dan itu pula yang menyebabkan Allah tidak senang terhadap apa yang mereka pikirkan dan yang sedang mereka lakukan. Dan karena itu menara yang semulai bangun itu pada akhirnya tidak bisa diteruskan, sebab Tuhan turun melihat, mengetahui dan melakukan suatu tindakan, yaitu mengacaukan bahasa mereka. Oleh kekacauan bahasa itulah maka mereka bukan lagi satu bahasa dan satu logat menurut istilah
bacaan tadi, mereka satu bahasa, satu logat, sehingga sama-sama mengerti semua dan mudah diatur. Tapi ketika Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, ya, karena tersinggung oleh perilaku mereka, ketidaktaatan mereka, ketidakdengar-dengaran, ketidakpatuhan mereka yang hanya cari nama. Kalau dari dulu kita tahu bahwa hancurnya candi di Babel itu karena manusia ingin mencari nama, ya, menyamai Tuhan. Dan karena itulah Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Lalu ada beribu-ribu bahkan berjuta mungkin bahasa di dunia ini, ya. Dan karena itu yang satu bicara, yang lain susah mengerti lagi, ya. Sekarang ini kan ada penterjemah daripada bahasa-bahasa itu, ya, yang kiranya manusia sadar dan Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan, kelayakan untuk saling mengerti bahasa, ya. Dan itu kita harus akui seperti itu. Dari cerita yang bagus ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, sadarilah, siapapun kita tetap manusia. Dan yang namanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak mungkin menyamai Tuhan dalam segala hal, apalagi melebihi Tuhan. Ya. Dalam kehidupan nyata ini, kita sering menjumpai orang-orang yang terkadang bikin diri bukan sama saja dengan Tuhan, tapi lebih dari Tuhan lain. Dan hari ini firman ini diangkat dalam rangka atau mempersiapkan pemilihan majelis jemaat, penatua dan diaken untuk pelayanan tahun pelayanan 2005-2030. Para panitia yang hari ini akan diteguhkan adalah orang-orang yang telah mengaku dan siap menerima untuk siap menjadi panitia penyelenggara pemilihan diaken dan penatua untuk periode 2025-2030. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, yang Tuhan Yesus kasihi, jangan buat Tuhan Yesus tersinggung karena kita membangun kekuatan-kekuatan sendiri di luar Tuhan, melampaui kehendak dan keinginan Tuhan. Jangan membangun persatuan-persatuan yang pada akhirnya mengerorong pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Tapi bangunlah persaudaraan sejati dengan hati nurani yang betul-betul mencintai Tuhan, yang ingin mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, bukan cari nama. Ya. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, segagah apapun, secantik apapun, saudara, semua yang saudara bangga-banggakan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sengkasih, mau jadi apa? Dan Tuhan yang mengasihi, yang kasih perkataan semua itu, pada waktunya kalau Tuhan melihat bahwa kau menyimpan dari apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan tarik kecantikan, ketampanan, kekuatan, kepintaran, kecerdikan, kau menjadi orang jelek, yang mongo-mongo, ya, yang nau-nau, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sampai Tuhan merasa bahwa saudara dan beta menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan punya cara tersendiri. Seperti Tuhan menghancurkan dan mematahkan semangat persatuan dan kesatuan yang salah arah ini. Ya. Persatuan dan kesatuan itu bagus selama itu ada dalam bingkai menghargai Tuhan, ya. Ada dalam bingkai untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jangan hanya untuk mencari kesenangan dan kepentingan diri sendiri lalu sombong, mengerti luar biasa. Ya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga pernah dengar dan mungkin pernah menonton sebuah film yang indah, yang luar biasa, tenggelamnya Titanic. Kapal yang memang menjadi dambaan ya buatan Inggris yang sangat hebat dan luar biasa. Pembuat kapal itu Thomas Andrew dengan sombongnya dia bilang begini, kapal ini tidak akan sanggup ditenggelamkan dan dibinasakan oleh apapun dan siapapun termasuk Tuhan sekalipun. Lihatlah kesombongan manusia itu. Tuhan memang dia pintar, dia hebat ya. Dia seorang sarjana, insinyur ya, ahli perkapalan yang memang luar biasa. Dengan kepintarannya itu, ia membangun, menciptakan kapal ini, Titanic ini. Tetapi karena ia dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan, bahkan menganggap Tuhan pun tidak akan sanggup untuk menyaingi dia. Ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, ya, cuma 1 hari usia kapal ini, akhirnya kandas di tengah perjalanan karena tabrak gunung es. Itu satu. Yang kedua, ternyata bahwa kapal yang tabrak gunung es itu juga terbakar habis. Berarti sistem-sistem yang ada di dalam itu juga tidak menjamin bahwa akan aman semua, baik semua, selamat semua. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun juga, secantik dan semanis apapun, setampan apapun kita, persembahkanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab dari Tuhanlah semuanya itu. Tiada satupun di antara saudara yang beta bisa bilang bahwa ini dari beta saja, ini beta pun usaha, ini beta pun kepintaran sendiri. Oh jangan, beta minta dengan hormat jangan. Begitu juga lah 24 orang yang terpilih dari tengah-tengah jemaat kategori TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas yang kepada Bapak Ibu saudara-saudara dipercayakan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030 para diaken dan penatua. Bekerjalah dengan memasrahkan diri penuh di kaki Tuhan Allah di dalam Kristus yang mempercayakan tanggung jawab ini kepada saudara-saudara lewat jemaat dan gerejanya yang merupakan kebun anggur Tuhan di Benteng Atas ini. Terimalah tugas ini dengan senang. Bahagialah karena Tuhan mempercayakan saudara-saudara, bukan untuk menjadi sombong dan bangga, lalu kerja dan suka-suka sendiri. Kalau kerja dan suka-suka sendiri akan cenderung sama dengan pembuat kapal Titanic itu. Tapi kalau kerja dan selalu minta Tuhan pun roh yang pimpin dan sertai, beta sangat yakin hasil yang kita capai lewat pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030 tidak akan mengecewakan siapapun juga, termasuk tidak akan mengecewakan Tuhan. Beta sentau pasti bahwa majelis yang sekarang ada, beta minta maaf, majelis yang sekarang ada ini, pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh tidak mengecewakan seorang pun dalam 5 tahun pelayanan saudara, ataukah dalam 5 tahun pelayanan ini banyak mengecewakan orang-orang yang kepada mereka Tuhan memanggil dan mengutus kita? Jika demikian, beta banyak kali saudara dan beta telah mengecewakan Tuhan Allah yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini. Yang beta dengar, yang beta tahu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, khusus untuk tadi kemarin beta suka kasih
pengembalaan bagi saudara-saudara ini. Ingat, beta tegaskan sekali lagi bahwa di atas mimbar ini beta mau bilang para Bapak Ibu semua, orang-orang yang akan kita pilih menjadi diaken dan penatua itu tidak ada di bulan. Mereka tidak juga di bintang, mereka juga tidak di matahari, mereka tidak ada di ujung dunia sana, tapi mereka ada di antara kita semua. Katong tidur bangun dan dong semua yang ada di lingkungan kehidupan jemaat ini. Pasti dan sangat pasti katong bisa lihat hari-hari. Bergumul dulu tanya Tuhan Allah, pantaskah saudaraku ini kusandingkan menjadi diaken untuk 5 tahun mendatang? Pantaskah saudaraku ini kusandingkan untuk menjadi calon penatua 5 tahun mendatang di jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendel Benteng Atas, jemaat yang Tuhan anugerahi ya. Sejak tahun 50-an Bapak sampai datang di sini, lalu Antua Koordiner ya, Tantara dan keluarga, istri dan anak pada waktu itu, karena memang keterbatasan dan memang lingkup bergerak hanya seperti itu. Dan beta juga pernah menjadi pengasuh di 733 Victoria, tinggal dengan keluarga Hatu di situ. Nah, dari tahun 70 beta sudah menjalani kehidupan jemaat-jemaat kategorial ini. Sampai akhirnya Tuhan berkenan beta jadi pendeta, jadi kabintal di Kodam ini. Ya. Dan sekian lama sudah di sini. Dan beta berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, katun semua, jangan pernah berharap dan bersandar pada siapapun. Dan jangan cenderung mengandalkan bahwa beta hebat, beta jago, beta tahu semua, beta mengerti semua, dan beta bisa bikin semua. Tuhan bilang bagi orang-orang dalam kesaksian ini bahwa tidak ada satupun yang tidak akan berhasil yang mereka ini lakukan. Tapi karena keberhasilan itu ya, untuk menyaingi Tuhan, keberhasilan itu hanya untuk cari nama, melebihi nama Tuhan yang harus diagungkan, maka Tuhan turun untuk mengacaukan bahasa mereka sehingga gagallah rencana pembangunan akbar itu. Sekarang ini kita lihat kan Cina ya, dengan pembangunan yang sangat luar biasa. Dong bisa bikin jalan di lereng-lereng, di gunung-gunung, dong bisa bikin jembatan lintas yang hebat dan luar biasa. Semuanya karena Tuhan. Beta tahu ya, satu saat mungkin saja akan bernasib sama dengan candi di Babel ini kalau orang-orang mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan dan membanggakan diri sendiri. Semoga ketun semua termasuk 24 orang yang akan dipilih, yang telah dipilih untuk dilantik hari ini menjadi panitia penyelenggara ini, dan orang-orang yang Tuhan betul-betul mengharapkan mereka memberi diri, karena Tuhan membutuhkan Bapak Ibu dan beta semua ya. Tuhan membutuhkan orang-orang untuk ada di kebun anggur ini supaya kebun anggur ini tidak sepi, supaya kebun anggur ini ada pekerjaannya. Ada orang yang mau mencangkul tanah, ada orang yang mau menebang kayu, ada orang yang mau menanam, menyiram ya. Kata pendeta-pendeta dan ini semua adalah penanam dan penyiram, tapi bukankah Tuhan yang menumbuhkan? Tuhan telah memberi pertumbuhan yang luar biasa bagi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pendel Benteng Atas. Dan beta sangat percaya bahwa dalam pimpinan Tuhan, ketika semua orang berserah pada Tuhan, maka jemaat ini akan tetap menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudara ya, di bawah suratan firman Tuhan hari ini, menyamai Tuhan menuai kekacauan. Oleh karena itu jangan seorang pun ada di antara kita, mulai dari beta sebagai pendeta senior di jemaat ini sampai pada semua perangkat pelayan yang ada di jemaat ini, di wadah-wadah pelayanan, sampai adik-adik pengasuh sekolah minggu tunas pekawaran Injil, jangan bangga dan jangan sombong dan jangan cenderung menganggap diri lebih hebat dari yang lain, apalagi lebih hebat dari Tuhan Allah yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab panggilan ini kepada kita. Mari kita jaga, kita rawat ya,
persaudaraan sejati. Ya. Dan jangan membuat Tuhan tersinggung karena melihat persaudaraan, karena ada kelompok-kelompok tertentu, ya, seperti yang ada di candi di Babel ini. Tuhan punya hak, ya, untuk menghancurkan ketumpung kehidupan. Tapi kalau ketemu berlaku baik, ya, dengan penuh kesadaran, untuk bersama-sama membangun kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi gereja Tuhan, maka kami akan diberikan berkat yang tidak akan pernah berkesudahan dan berkat yang melimpah ruah dalam kehidupan jemaat. Mari kita cari itu, ya, dengan tekad melakukan yang Tuhan suka. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari jemaat kata menyanyi rame-rame dari 2 sahabat lama 165 pada baitnya yang pertama, di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terkasih di antara saksaan dan bagong yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari segala persalahan. Beri hibur dalam suka, beri kuat dalam perang, ditangguhnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih bagiku. Jemaat beta undang berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Paduan suara sektor anggrek, beta persilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Luar biasa anak-anak kita ini menyanyi. Mereka bilang bahwa dunia penuh dengan dosa. Bukan hanya dunia penuh dengan dosa, katonjo suara banoda dan penuh dengan dosa-dosa lain. Tiap-tiap diri pribadi, tiap-tiap rumah tangga dan keluarga di jemaat ini tidak ada seorang pun menyangkal hal itu. Katon semua berumuran dengan dosa. Mudah-mudahan Tuhan ampuni ketong, ya. Dan ketong ada dalam rahmat pengampunan itu untuk terus dan terus mau mengagungkan Tuhan walaupun ketong berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kini diberi kesempatan kepada ketong semua untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dia akan bertugas, silakan. Setelah selesai persembahan nanti, kita akan mendengar lagu pujian dari Nona Angel Berlolo, kemudian kita masuk dalam pelantikan panitia. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam persembahan syukur. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu berkembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut-takut, sekarang berteduh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulunya sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa,
sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Bila kita sekali telah tiba di pesisir negeri yang bakar, dan memujilah Tuhanmu halis, hai betapa besar indahnya. Seperti pasir di pantai laut, seperti pasir di pantai laut, begitu banyaknya yang puji Tuhannya. Seperti pasir di pantai laut. Dan mendapat Yakub serta dengan anak-anaknya di dalam terang, bukan seperti orang asing, hai betapa beruntung senang. Seperti pasir di pantai laut, seperti pasir di pantai laut, begitu banyaknya yang puji Tuhannya. Seperti pasir di pantai laut. Dan berdiri di sungai yang hidup, makanlah buah kehidupan. Dengarlah nyanyian orang saleh, sungguhlah kita bersukaan. Seperti pasir di pantai laut, seperti pasir di pantai laut, begitu banyaknya yang puji Tuhannya. Seperti pasir di pantai laut. Tapi yang terlebih amat indah kita pandang masih penebus, selaku Sultan yang maha mulia, anak domba yang maha kudus. Seperti pasir di pantai laut, seperti pasir di pantai laut, begitu banyaknya yang puji Tuhannya. Seperti pasir di pantai laut.
sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kesempatan diberikan kepada Nona Angel Roro untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ada dalam acara pelantikan panitia pemilihan diaken dan penatua tahun pelayanan 2025-2030 di Jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat, Piniel Bentas. Sekretaris Jemaat disilakan.
Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat, PNIEL. Keputusan nomor 09/skep KPA datar JPB D-14/8/2024 tentang pembentukan panitia pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNIEL Bentas periode tahun 2025-2030. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat PNIEL Bentas menimbang A. Bahwa Majelis Jemaat adalah pelayan khusus yang memiliki tanggung jawab mengarahkan dan melengkapi orang-orang kudus, yaitu jemaat, untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani dunia atau bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, termasuk Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNIEL Bentas. B. Bahwa masa bakti Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNIEL Bentas periode tahun 2020 sampai dengan 2025 akan segera berakhir, dan karena itu perlu diselenggarakan pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat PNIEL Bentas periode 2025 sampai dengan 2030. C. Bahwa untuk mengatur proses pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas periode 2025 sampai 2030 tersebut agar berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sukses, maka perlu membentuk suatu panitia pemilihan diaken dan penatua periode tahun 2025-2030. D. Bahwa warga Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas yang telah menyatakan kesediaannya sebagai panitia pemilihan diaken dan penatua perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas serta dilantik dalam ibadah jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja Protestan Maluku bab 6 pasal 14 dan 15. 2. Peraturan pokok tentang jemaat bab 9 pasal 18 sampai 23. 3. Peraturan pokok tentang pelayanan khusus bab 4 pasal 11. 4. Juknis pemilihan diaken dan penatua GPM masa bakti 2025-2030, keputusan MPL nomor 12/MPL/35/2013 bab 7 pasal 10 dan 11. 5. Keputusan sidang ke-36 Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas tahun 2024 memperhatikan hasil pertemuan Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas dalam rangka pembentukan panitia pemilihan diaken dan penatua jemaat periode tahun 2025-2030 pada tanggal 26 Juli 2024 memutuskan menetapkan pembentukan dan pelantikan panitia pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Pasal 1. Membentuk dan melantik panitia pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas masa bakti 2025-2030 dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2. Panitia bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas masa bakti 2025-2030 dan bertanggung jawab kepada Majelis GPM Kategorial TNI AD PNIEL Bentas. Pasal 3.
bahwa seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari proses penyelenggaraan pemilihan diaken dan penatua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja gereja atau APBG jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2024. Pasal 4. Panitia pemilihan diaken dan penatua jemaat GPM kategorial TNI AD Niel Bentas ini bersifat temporer atau sementara dan akan dibubarkan setelah pelaksanaan pentabisan Badan Pelayan Jemaat GPM kategorial TNI AD Niel Bentas periode tahun 2025-2030. Pasal 5. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 4 Agustus 2024. Badan Pelayan Jemaat kategorial GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Penatua MJ Lawalata, Sekretaris Penatua Nyonya L. Luhukai, Wakil Ketua. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat: 1. Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon di tempat. 2. Petikan kepada Panitia Pemilihan Diaken dan Penatua Jemaat GPM kategorial TNI AD Niel Bentas masa bakti 2025-2030 untuk diketahui dan dilaksanakan. 3. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 9 skep garing KPA datar JPB garing D.14 garing 8 garing 2024 tanggal 4 Agustus 2024 tentang komposisi panitia pemilihan diaken dan penatua jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas masa bakti 2025-2030. Bagi nama yang dibacakan mohon berdiri. Ketua Penatua Nyonya L. Luhukai. Wakil Ketua Bapak CH Heumase. Sekretaris Bapak J. Lewir. Wakil Sekretaris Nona Olivia M. Tiku Padang. Bendahara Penatua Bapak M. Lelapari. Anggota-anggota: 1. Bapak R. Pelupesi. 2. Saudara M. Tasane. 3. Nona G. Monaten. 4. Bapak H. De Fretes. 5. Bapak A. Nunumete. 6. Bapak H. Sahureka. 7. Bapak B. Luhukai. 8. Bapak M. Rainuni. 9. Saudara Almendo Waifli. 10. Bapak A. Abrahams. 11. Bapak L. Sopalatu. 12. Bapak L. Hilewe. 13. Nona Melisa I. Leasa. 14. Bapak R. Rumlaklak. 15. Ibu D. Dias. 16. Saudara A. Supusama. 17. Ibu S. Leha. 18. Nona L. Dias. 19. Bapak F. Heumase. Ditetapkan di benteng atas pada tanggal 4 Agustus 2024. Badan Pelayan Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Sekretaris Penatua MJ Lawalata, Wakil Ketua Penatua Nyonya L. Luhukai. Berikut penyerahan daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 dari Badan Pelayan Jemaat yang diwakili oleh Sekretaris Jemaat
kepada ketua panitia. Untuk itu, saudara ketua panitia dimohon mengambil tempat di depan. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini akan dilantik 24 orang selaku panitia pelaksana pemilihan diaken dan penatua Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas, sebagaimana yang telah disebutkan nama-namanya dalam surat keputusan tadi. Saudara-saudara, dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang saudara-saudara embani. 1. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat. 1 Petrus 2 ayat 9. Dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. 2. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 24. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara bersama-sama. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudari selaku panitia pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bentas? 2. Apakah saudara-saudari berjanji untuk melakukan tugas selaku panitia pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bentas dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara-saudara berjanji
untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudari pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan. 4. Apakah saudara-saudari bersedia menjadi panitia pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas? Apakah jawabmu? Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara semua kata sembahyang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara ini dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang teguh dan bijaksana dalam menunaikan tugas mereka masing-masing. Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dalam alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu. Arahkanlah hatimu saudara-saudara kepada Tuhan untuk tugas pengutusan ini. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengkaruniakan saudara-saudari dengan damai sejahteranya, supaya saudara-saudari jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Demikianlah pelantikan Bapak Ibu Saudara sebagai panitia pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2025-2030 di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Disilakan duduk. Mari jemaat, kita ada dalam doa syafaat yang nanti diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, dari lubuk hati kami yang paling dalam, di awal bulan Agustus 2024, kami bersyukur Tuhan telah melayakan dan memampukan kami menjalani perjalanan panjang 1 Januari 2024 sampai di hari ini tanggal 4 Agustus 2024, genapnya 218 hari. Kami mohon ya Tuhan Allah Bapa di surga, semoga Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi Tuhan mau berjalan bersama kami dalam menjalani kehidupan bersama selaku jemaat, pribadi, keluarga, dan rumah tangga di tahun kehidupan ini dan tahun-tahun kehidupan yang akan datang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, dengan semua orang yang Tuhan memperkenankan menjalani 1 tahun bertambah usia kelahiran, 1 tahun bertambah usia pernikahan, dan berbagai berkat-berkat lainnya dalam kehidupan bersama di jemaat ini, di sektor dan unit masing-masing. Kami bersyukur bersama keluarga Nikilu atas dipanggil pulang orang tua kekasih ke rumah Bapa di surga, dan keseluruhan tanggung jawab pelayanan sudah bisa terlaksana dan almarhum telah dimakamkan dengan baik.
Kami juga bersyukur dengan keluarga-keluarga di seluruh unit-unit pelayanan, dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai, khususnya unit 2, sektor Mawar Saron yang melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Kami bersyukur dengan anak-anak ojek Mawar Saron, ya, atas kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi mereka dalam aktivitas sebagai tukang-tukang ojek demi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kini kami berdoa, ya Tuhan, untuk semua yang sakit di rumah dan di rumah sakit, dari sektor Anggrek sampai dengan sektor Teratai. Semoga Tuhan Engkau tabib yang agung, datanglah, hadirlah di kehidupan mereka, termasuk di tengah-tengah penderitaan yang sementara dialami oleh Wahyuni Fiterito dan dirawat di Rumah Sakit Alpata Ambon. Kami sungguh percaya dan yakin Tuhan, jamahan-Mu luar biasa dahsyatnya, karena Alkitab dan pengalaman pelayanan membuktikan ketika Tuhan menjamah, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, yang dirasuk setan dibebaskan, bahkan yang sudah mati bangkit dan hidup kembali. Semua orang dengan berbagai penyakit Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Pulihkanlah juga saudara kekasih kami, rekan pelayan kami, Penatua Andre Sopakua, yang baru saja menjalani operasi. Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan seutuhnya. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur dengan semua orang untuk berkat-berkat Tuhan atas keberhasilan mereka dalam seleksi memasuki Akmil TNI Angkatan Darat, khususnya keluarga Simon Juntak di sektor Teratai, dan keluarga-keluarga lainnya dalam gumulan bagi anak-anak mereka, baik di kepolisian maupun di TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan sebagainya. Tuhan sayang semua. Semoga anak-anak yang telah berhasil diterima untuk masuk dalam dunia pendidikan, mereka diberi kekuatan, kesehatan, dan ketabahan menjalani pendidikan, sehingga pada akhirnya mampu menyelesaikan seluruh pendidikan dengan baik, selamat, dan berhasil. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk anak-anak kami di bangku-bangku pendidikan, dari taman kanak-kanak atau tingkat PAUD sampai perguruan tinggi dalam program sarjana, magister, doktor. Tuhan berkati semua, sayang semua. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, roh kepintaran dan kecerdasan, supaya seluruh proses pembelajaran dan pendidikan mereka jalani dan berhasil pada akhirnya, dan mampu mempersembahkan syukur bersama keluarga untuk Tuhan. Dan bagi mereka yang telah berhasil dalam pendidikan, Tuhan berikanlah kepada mereka tempat untuk mereka mengamalkan ilmu, mengabdikan diri, baik bagi bangsa dan negara maupun bagi gereja Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan kami, Yesus. Kami berdoa, ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Tuhan berkenan menjemput, melayani, mengunjungi semua orang tua lanjut usia di lingkup kehidupan jemaat Pinil Benteng Atas di seluruh sektor. Hadirlah ya Tuhan, buatlah mereka semua merasa kehadiran-Mu dan mengalami sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan ada bersama mereka. Layakkan dan mampukan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, supaya kami terus dengan sukacita terutama yang akan mengakhiri masa bakti pelayanan 2020-2025 yang tinggal beberapa waktu lagi. Kiranya ada ketulusan dan kesungguhan hati untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya.
Persiapkanlah saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, yang akan didatangi dan diminta kesediaannya untuk memberi diri menjadi diaken dan penatuhan. Bukalah mata hati semua mereka ya Tuhan, bahwa panggilan ini betapa indah dan mulianya. Seperti saudara-saudara kami di Manado yang sungguh bergembira dan bersukacita jika ada yang datang meminta, bahkan mereka membawa diri mereka sendiri untuk dicalonkan sebagai calon-calon diaken dan penatua. Karena menganggap bahwa tugas ini indah, tugas ini mulia, tugas ini luar biasa. Dan kiranya ini ada di dalam hati, pikiran dari seluruh jemaat Tuhan, laki-laki dan perempuan yang dikategorikan dalam umur 25 tahun sampai dengan umur 65 tahun yang berhak untuk dipilih menjadi penatua dan diaken di jemaat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan saudara-saudara panitia yang telah menyiapkan diri untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka dijemput dengan gembira dan bahagia ketika mereka datang dan menempatkan diri, juga seluruh majelis jemaat dalam proses penataan, proses untuk meminta kesediaan dan kerelaan seluruh jemaat dalam batas usia tersebut yang kami sebutkan untuk menjadi diaken dan penatua. Diberkatilah semua orang yang mengambil bahagian dalam pelayanan minggu pagi hari ini di sini, bahkan di gedung kasih karunia pada jam 7 tadi, dan juga di jamaah kasih RST. Diberkatilah mereka semua sebagai prokantor, sebagai kantoria, sebagai paduan suara, pemain keyboard, ya, multimedia, ya, kolektaan, togama, ya semua yang pagi hari ini Tuhan telah memakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk keagungan, kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semua orang kekasih kami dimanapun mereka semua berada. Kiranya ada damai, ada bahagia, ada sukacita di hari kudus, hari Minggu, hari Tuhan ini. Gelisahkanlah mereka-mereka yang tinggal di rumah-rumah yang seolah-olah tutup telinga dari panggilan Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi semakin sadar betapa berartinya panggilan ini untuk katumpung kehidupan kini dan ke masa depan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, para pemimpin bangsa di pusat, presiden dan wakil presiden, para pemimpin negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR, semuanya. Semoga rasa takut akan Tuhan, ya, untuk mengabdi dan melaksanakan panggilan tugas pengabdian dengan jujur, benar, bertanggung jawab, setia dan taat. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, karena tuntunan-Mu, semua melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk kesiapan diri seluruh rakyat Indonesia dan semua penyelenggara pilkada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Semoga ya Tuhan semuanya berjalan lancar, aman, damai, dan menghadirkan hasil-hasil untuk kehidupan yang diberkati Tuhan. Terima doa kami di pagi hari ini yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, dengan mempersembahkan segenap kehidupan kami dan para pemimpin bangsa kami, termasuk Pangdam 16 Patimura dan jajarannya, Kapolda Maluku dan jajarannya, demikian juga TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, ya semua pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kota dan sebagainya. Terima doa kami yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah di pagi hari dalam kebaktian ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus
yang mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, beta undang berdiri. Dan sambil berdiri, kata menyanyi Kidung 2 Sahabat Lama 221, Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Tuhan harus serta aku, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan harus serta aku, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini yang kita laksanakan bersama saat ini, hendaknya kiranya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Ingat dan sadaralah, Yesus berkata, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Dengan tekad untuk bekerja bagi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah janji penyertaannya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sambil duduk, mari Bapak Ibu arahkan hati, naikkan doa, ucapkan terima kasih dan ke Tuhan yang telah melayakkan kita berkebaktian pagi hari ini, terlebih bagi panitia sana pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030. Kiranya Tuhan menyanggup saudara-saudara untuk tugas ini, dan ada sukacita bagi seluruh jemaat jika ia didatangi untuk diminta kesediaannya menjadi diaken penatua untuk 5 tahun ke depan. Saat teduh dimulai. Selesai. Demikianlah seluruh rangkaian kebaktian kita di minggu pagi ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi, salam.